Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengku-tengku sekalian, jamaah Jumat yang amat berbahagia. Kehidupan kita sehari-hari selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha dan kasih sayang Allah merupakan hal yang dicari oleh umat manusia. Karena dengan ridha dan kasih sayang Allah, kita dapat mengarungi alam dunia ini dengan selamat menuju ke akhirat kelak. Kehidupan kita paling-paling hanya 60, 70, 80, katakanlah sampai 100 tahun. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita sangat memerlukan ridha dan kasih sayang Allah. Cuma kadang-kadang ridha dan kasih sayang yang kita cari, kadang-kadang kita terjebak dalam pekerjaan, perbuatan, amalan yang membuat Allah sangat marah, yang membuat Allah sangat benci, yang membuat Allah sangat mencela kita. Pertama, perbuatan itu kadang-kadang kita sengaja akibat daripada ulah daripada nafsu dan syaitan. Ada juga perbuatan tercela itu kita lakukan akibat daripada kebodohan yang tidak perlu dan tidak pernah kita mengerti dan tahu, sehingga kita terjebak dalam perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan tercela. Oleh karena itu, untuk menghindari marah Allah, untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela, untuk menghindari sesuatu yang dibenci oleh Allah, khatib pada Jumat kali yang berbahagia ini, sebelum kita membaca dan memasuki rukun dua al-khutbah, mari sama-sama kita melihat sedikit dialog Rasulullah SAW dengan para sahabat tentang 3 orang yang sangat dibenci Allah di yaumil mahsyar. 3 orang menurut Rasulullah SAW merupakan orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci ketika dia di dunia dan sangat dibenci ketika dia di akhirat. Bahkan orang ini merupakan orang yang akan dicebloskan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa 3 orang ini tidak saja mendapat azab di yaumil mahsyar, tidak saja mendapat azab di akhirat nanti, bahkan Allah kadang-kadang menyegerakan azabnya di dunia ini. Bagaimana Quran dan hadis menceritakan, bagaimana Al-Quran memaparkan banyak sekali orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu yang Allah benci dan Allah azabkan, tidak menunggu di akhirat, tapi Allah azabkan di dunia. Oleh karena itu, siapa mereka? 3 orang yang Allah sangat benci kepadanya. Ini barangkali akan kita kupas dalam jangka waktu 25 menit. Tengku-tengku sekalian, yang pertama kata Nabi, orang yang sangat dibenci Allah adalah dhalimun. Dhalimun. Dhalimun, dhalim adalah merupakan orang yang kelewatan batas. Dhalim. Ulama menyebutkan bahwa al-hasanatu kulluha adlun. Semua kebaikan, semua perbuatan baik itu adalah disebut adil. Semua perbuatan yang mendatangkan pahala, semua perbuatan yang mendatangkan manfaat, semua perbuatan yang digolong baik, al-hasanat kulluha adlun. Semuanya digolongkan disebut dengan adil.
Kemudian wasayyi'atu kulluha dzulmun. Semua perbuatan jelek, semua perbuatan buruk, semua perbuatan yang mendatangkan dosa itu adalah dzulmun, zalim. Maka zalim ini ada tiga. Ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kufur, dengan kafir dan kufur nikmat. Ada zalim kepada dirinya sendiri dan ada zalim kepada orang lain. Pokoknya as-sayyi'atu kulluha dzulmun. Sayyi'at itu kejelekan, keburukan, pekerjaan yang tidak bermanfaat, pekerjaan yang mendatangkan dosa, semuanya itu disebut pekerjaan dan perbuatan yang zalim. Orang zalim merupakan orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang zalim itu azabnya Allah kadang-kadang Allah segerakan di dunia, tidak menunggu di akhirat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku," kata Allah, "inni haramtu zulma," bahwa sesungguhnya aku haramkan zulma, kezaliman, ala nafsi, di atas diriku. Karena zalim itu pekerjaan sayyiat tadi, pekerjaan jelek, pekerjaan yang tidak bermanfaat, pekerjaan yang tidak beruntung. Maka Allah mengatakan, haramtu dzulma, inni haramtu dzulma, saya haramkan zalim itu adalah ala nafsi, di atas diriku. Diri Allah saja sebenarnya yang wajar zalim, karena beliaulah, karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberi makan kepada kita, dialah yang memberi nikmat kepada kita. Sebetulnya wajar dan bisa kalau dia zalim. Tetapi Allah sendiri mengatakan, inni haramtu, saya haramkan atas diriku ala nafsi dzulman, zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan karena diriku saja, di atas diriku saja aku haramkan zalim, maka wa ja'altuhu, aku jadikan bainakum muharraman, aku jadikan zalim tersebut haram juga di antaramu. Haram seseorang zalim menzalimi, karena di atas diriku saja aku haramkan, apalagi di atas kamu. Fala tadzalamu, oleh karena demikian maka janganlah kamu lakukan perbuatan zalim itu. Tunggu sekalian, kenapa diharamkan perbuatan zalim itu? Karena memang tidak ada bermanfaat, tidak ada berfaedah, baik untuk diri kita, orang lain, maupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kezaliman itu menjerumuskan kita dari satu hari ke hari yang lain, dari satu masa ke masa yang lain. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Asyura ayat 42, Allah menyebutkan, alladzina yadhlimunan nas, orang-orang yang zalim kepada manusia yang lain. Wa yabghuna fil ard bighairil haq, dan dia telah melampaui batas dengan tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang amat sangat pedih. Orang-orang yang berlaku zalim kepada manusia yang lain, melampaui batas, melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, ulaika lahum azabun alim, Allah menyediakan azab yang amat pedih di yaumil mahsyar. Oleh karena itu Nabi berpesan, ittaqu dzulman, takutlah kepada zalim, hati-hatilah kezaliman. Inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah, karena zalim itu membuat kegelapan di yaumil mahsyar, membuat kegelapan di alam kubur. Orang-orang yang berlaku zalim itu akan membuat kegelapan di alam kubur, akan membuat kegelapan di yaumil mahsyar. Tengku-tengku sekalian, itanyo udep tu kadang-kadang aman, nyaman, sehat, sejahtera.
Tawau rumah penuh dengan lampu. Kalau malam kita tak pudip lampu. Menyo kita nyo tak tegen nasi. Menyo ase bantang panas tak lepi ya. Menyo kagat lepi tak seuam. Sehingga aman tidur sepanjang malam. Siangnya kita duduk juga menyo panas pakai AC, aman dan nyaman. Ingatkah kita itu hanya berapa lama kita melakukan hal seperti itu? Tapi ingat 60, bahkan 20, bahkan 30, bahkan 60 kita akan tidur. Bak 2 kali sah. Kita nyo akan taeh iyuk bak triang. Kita nyo akan taeh rabine hutun. Kita nyo akan taeh lang paya. Kita nyo akan taeh lang kuburan. Hanya 2 kali 1. Di sana adalah oleh urung ji intat katanya. Jipleh jikat ngangafan oleh yang gepleh, oleh yang diru tanah. Oleh diru tanah paling-paling menyona urung baca doa ke baca bacut. Menyoladum ci doa-doa hana. Oleh nyan bedah mandum-mandum Jawa. Oleh ke Jawa datanglah 2 orang malaikat. Malaikat mungkar, malaikat nangkir yang mempertanyakan apa saja yang dulu kecerdasanmu kamu pikirkan apa? Uangmu dari mana dan bawa ke mana? Ilmumu kau amalkan di mana? Kemudian segala sesuatunya dipertanyakan oleh malaikat tersebut. Ketika itulah kita tersadar, ya Allah ya Rabbi, rupanya meno lagu. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan banyak orang yang menyesal. Sehingga banyak orang pada ketika itu menyebut, ya laitani, wahai tubuh long yang celaka, kuntu turaba, ya Allah pakan long rojeh ne pejit ke manusia, pakan hana pejit long mantang ke tanah. Ya laitani, wahai celaka, kuntu turaba, kenapa saya dulu tidak jadi tanah saja? Seandainya long rojeh saya dulu jadi tanah, tidak ada pertanyaan seperti ini, tidak ada pertanggungjawaban seperti ini, tidak ada pertanyaan-pertanyaan dan pertanggungjawaban yang sedemikian capek seperti hari ini. Ya laitani, wahai tubuh long yang celaka, kuntu turaba, kenapa long hanjik ke tanah mantang? Tingat tu roji, paduk ge nata pengun urang, padit ge nata zalimi urang, padit ge na benci kepada orang lain yang hana umpu sebab, padit ge nata cok atagop, padit ge nata pengut gop, padit ge nata bohongi gop, padit ge nata pengut iyah tu, padit ge nata pengut mak tu, padit ge nata tua ke mak tu, padit ge nata tua ke iyah tu. Mandum oleh Allah dipertanyakan pada ketika itu. Maka kita menyesal, ya laitani, wahai celaka, kuntu turaba, kenapa saya tidak menjadi tanah saja? Tapi pada waktu itu adalah tidak ada lagi manfaat menyesal karena sudah selesai semuanya. Oleh karena itu Nabi bersabda, Nabi berpesan, unsur, kata Nabi, unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman apabila dia berbuat zalim. Unsur akhaka mazluman, tolong saudaramu apabila dia dizalimi. Tolong saudaramu kalau dia berbuat zalim, dan tolong juga kata Nabi saudaramu jika ia dizalimi. Karena berbuat zalim amat besar dosanya dan dizalimi sangat besar siksaannya. Berbuat zalim sangat besar dosanya, dizalimi sangat pedih rasanya. Nabi mengatakan tolonglah berdua mereka. Mendua-dua mereka itu korban nantinya. Orang yang menzalimi korban di yaumil mahsyar, orang yang dizalimi korban di dunia. Maka tolonglah mereka. Salah seorang sahabat bertanya, tunjuk tangan, ya Rasulullah, unsurhu idza kana madluman. Ya Rasulullah, apabila dia dizalimi orang lain, pantas dan wajar kita tolong. Ara'aita in kana zaliman kaifa unsuruhu. Kalau dia orang yang berbuat zalim, kaifa unsuruhu, bagaimana cara kita menolongnya ya Rasulullah? Menyo orang yang dizalimi tak tolong, mungkin tak tak pegah baik kan zalimi atau tak bantu je. Tapi menyojih pun zalim ya Rasulullah. Kaifa unsuruhu, bagaimana kita tolongnya?
Rasulullah menjawab, cara menolongnya adalah tahjuzuhu. Kamu halangi dia. Wata ini pegat dosa, ini pegat zalim kepada orang lain, kamu halangi dia. Ya, nyoke tugas mungkin polisi. Halangi. Baik na urang bengeh ke polisi. Domna polisi mantang he tetau dep. Domna polisi mantang jera tau dep. Domna polisi mantang ji ilanya te neci bayang menyohana polisi. Maka baik bengeh-bengeh ke polisi. Polisi itu adalah orang yang kata Nabi itu tahjuzuhu, orang yang menghalangi orang berbuat zalim kepada orang lain. Domna tentera di nohe tetau dep mantangna urang zalimi tanya pekelam menyohana tentera, maka haji bengeh ke tentera. Domna urang carang nyoban di ilanya tu pekeh menyohana le urang carang. Domna pemimpin di nojra tetau dep pakiban ke menyohana pemimpin. Domna tokoh masyarakat di nojra tetau dep pekeh menyohana tokoh. Maka semua itu sangat penting. Kata Nabi, ketika kamu melihat orang berbuat zalim, yang pertama adalah tahjuzuhu, halangi. Au tamna'uhu, ataupun cegah minadh-dhulmi, daripada perbuatan zalim. Fa inna zalika nasruhu, sesungguhnya yang demikian itu kamu halangi dan kamu cegah, itu adalah kamu telah menolongnya. Maka mencegah kemungkaran itu adalah lebih baik, lebih utama. Satu hari Nabi SAW sedang salat bersama dengan seorang pemimpin Quraisy yang lain. Dengan kesemayang dengan pemimpin Quraisy yang lain di samping Rasulullah. Lalu seorang sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu pekerjaan yang sangat mulia. Apakah pekerjaan itu melaksanakan ibadah di sampingmu? Apakah pekerjaan itu melakukan iktikaf di masjid? Apakah pekerjaan itu memuliakan orang lain? Apakah pekerjaan itu memberi makan? Apakah pekerjaan itu kita salat sunat dengan sekian lama sehingga dapat hal yang kita inginkan atau Allah sangat cinta kepada kita?" Rasulullah menjawab, gepok jaro pemimpin yang nak di samping, gepeh-peh. Hana jawab, gepeh lah kan, gepeh. Rupanya diurang tanyang sahabatnya, hana gak mufum, ditanyang lom, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amalan, di mana amalan tersebut apabila dilakukan dapat membawa pahala yang besar dan Allah sangat mencintai." Gepeh lom. Gepeh lom. Hana kita gepeh kan. Hana mufum cilam, ditanyang lom dengan pekerjaan yang sama. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Lakukanlah pekerjaan seperti yang beliau ini lakukan." Rupanya seorang pemimpin Quraisy itu dia selalu membantu rakyatnya, selalu menghalangi orang yang setiap orang yang menzalimi rakyat yang lain. Terdengar saja di telinganya ada orang yatim, anak fakir miskin, orang duafa, orang kampung, orang biasa, pejabat, siapapun yang terzalimi oleh siapapun, dia akan segera memanggilnya. Tidak dibiarkan kezaliman itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tidakkah beriktikaf seperti ini adalah pekerjaan yang mulia dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasul mengatakan bahwa membantu kaum muslimin daripada penindasan, membantu kaum muslimin daripada kezaliman, jauh lebih aku sukai daripada beriktikaf bertahun-tahun di masjid. Membantu kaum muslimin dari kezaliman, membantu kaum muslimin daripada rongrongan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf bertahun-tahun di masjid. Karena kenapa? Yang menzalimi dan yang dizalimi sama-sama tersakiti.
Yang menzalimi akan dibakar di yaumil mahsyar nanti. Yang terzalimi pilu sedih hatinya. Oleh karena itu kata Nabi, tolonglah mereka berdua. Tolong baik orang yang dizalimi maupun orang yang kena zalim. Karena perbuatan zalim tidak saja Allah tidak menyukai dan Allah marah di akhirat, bahkan banyak cerita, banyak riwayat memperlihatkan kepada kita betapa orang-orang zalim itu Allah azab di dunia. Sebuah kisah mungkin saya sampaikan bahwa dulu diriwayatkan pada zaman Bani Umayyah dalam sebuah hadis ada dua orang yang bersengketa masalah tanah. Bersengketa masalah tanah, dan ini mungkin juga di tengah-tengah kita juga sering terjadi sengketa perbatasan tanah, sengketa ce bahasa katanya. Jadi seorang wanita zalim bernama Urwa menuduh seorang sahabat Nabi yang sangat alim, yang sangat agung bernama Sa'id bin Zaid. Jadi Urwa menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil sebahagian tanahnya dan menyatu kepada tanahnya. Artinya kagak pesuk ce bahasa dia. Kagak pesuk ce. Jadi Urwa ini seorang perempuan janda yang sangat zalim. Sedangkan Sa'id bin Yazid ini adalah orang yang sangat terpelihara, orang alim, orang saleh, orang yang sangat terpelihara. Dia tuduh bahwa sahabat Sa'id ini telah menyerobot tanahnya. Lalu disampaikanlah kepada gubernur Madinah pada waktu itu, Marwan bin Hakam. Disampaikanlah arwah ini datang kepada gubernur Madinah pada waktu itu adalah Marwan bin Hakam untuk melaporkan bahwa Sa'id, Abu Sa'id telah merampas tanahnya. Semua saksi-saksi palsu dihadapkan. Satu perlu saksi ada, dua ada, tiga ada, 17 ada. Semua saksi-saksi palsu dihadapkan ke pengadilan. Kocar kacirlah pemikiran, dan pada waktu itu Abu Sa'id jatuh sakit. Beliau jatuh sakit bukan karena kalah, tapi beliau malu. Begitu beliau pakai topi, pakai sorban, sering salat di samping Rasulullah dulu. Tapi ternyata orang masyarakat berpikir rupanya Abu Sa'id nyan buat. Gepesuk-pesuk cego. Hana cara. Saksi haitim lah goyan, mandum belah deh karena hijau peng. Atau karena dipaksa, atau karena ya je. Sehingga goyan saksi pihana. Yang nak saksi Allah. Watai tanya di pengadilan. Arwah, mana saksimu? Tuan hakim, berapa kamu butuhkan? Akan saya datangkan saksi itu. Ketika ditanya kepada Abu Zaid, mana saksimu? Abu Zaid mengatakan bahwa tidak ada saksi, hanya Allah. Pada ketika itu beliau dijatuhkan hukuman bahwa memang telah menyerobot tanah orang lain. Abu Sa'id dengan rasa malu tertindas mau dihukum, gebuka jara, gemudoa ke Allah. Ya Allah, tamu doa untuk celaka orang lain memang hanagat ya Allah. Long tupu ya Allah. Menyatamu doa agar orang lain bercelaka nyan hanagat ya Allah. Tapi ya Allah terpaksa harus long doa ya Allah. Putin doa ya Allah. Nejaga long ya Allah. Cukup cerah long ya Allah. Nejaga long malai long ya Allah. Terbantu long ya Allah. Hana long tahu pegakiban cara nebantu, tapi nebantu ya Allah. Menyojit ya Allah. Neci putran tidak urung mangga gepedepat juga. Ne putran tidak saksi mangga gepedepat juga. Yang kedua menyojit ya Allah. Ne buta kedai mata arwah kan.
Menyojud ya Allah, titik je langmon ke dia. Hai lalu fikir ya Allah. Long wah ya Allah, long malai ya Allah. Hanya beberapa saat tengku sekalian. Cerita ini dalam hadis yang sahih kita baca, hanya beberapa saat Allah kirimkan banjir bandang, air bah mengalir deras di proh tanah jandua, iproh wate jiproh tanahnya. Terjadilah alu wabak tengah, belah no tanah arwah, belah no tanah Abu Sa'id. Maka jelaslah perbatasannya. Maka ketika itu hakim menangis. Apakah kita salah memutuskan? Apakah ini salah? Kenapa Allah seperti itu? Gekirim banjir, gekirim air, membelah menjadi ce antara dua buah tanah bunuh, sehingga timang bak ce sebagaimana yang gegare oleh Abu Sa'id. Kemudian dengan air tersebut, arwah tersebut adalah ile lang ia mengalir buta mata rut langmon. Itu dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam hadis sahih diceritakan seperti itu. Kenapa seperti ini terjadi? Karena orang zalim itu adalah amat besar dosanya, dan orang yang dizalimi itu sangat pilu hatinya. Maka Nabi mengatakan bahwa hati-hati, ya, hati-hati kepada doa orang yang terzalimi. Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlumi innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Hati-hati doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Karena tidak ada hijab di antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dimohon dengan hati yang pilu, dengan hati yang ikhlas, dia mohon, dia berdoa, pada ketika itu hijab Allah bukakan, hijab Allah buang, maka apa yang dia minta akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang zalim itu tidak saja mendapat dosa di yaumil mahsyar, di akhirat nanti, bahkan Allah kadang-kadang di dunia telah menampakkan bahwa orang zalim itu pantas mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, tadi ada 3 orang yang sangat dibenci Allah. Yang ketiga, yang kedua. Yang kedua, orang yang sangat dibenci Allah adalah wa'uqul walidaini. Orang yang durhaka kepada dua orang tua. Nah, yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada dua orang tua tidak saja mendapat neraka di yaumil mahsyar, di akhirat, tapi kadang-kadang orang ini juga langsung oleh Allah diazab di dunia. Kenapa? Karena orang tua merupakan makhluk yang keramat bagi anaknya. Ya, urang si getanya urang tuha yang katuha, getanya anak menyamantang yah dan mak. Urang si-nya adalah merupakan orang yang keramat, orang yang keramah bagi kita. Menyegegam jara urang si apa-apa tapi rezeki ha merempot. Menyegegam jara urang si. Tapi menyegebuka jara urang si hanatat panjang elemen kadang bisa aman dan sejahtera udip. Dan le contoh menyana urang yang sengsara tatat neci periksa hajat urangnya dengan urang cik ke hampa. Kadang-kadang urang cik dengan anaknya hampa, tapi perilaku anak tersebut hanapa terhadap urang cik, hanapu mayang. Karena Allah berjanji bahawa ridallah ridal walidain. Baru long ku rida kepada Allah, munya urang cik ke rida, munya urang cik ke hana rida, long hana ku rida. Maka mencari rezeki, sekolah, jak bet, jak kerja, berangkat je butuh doa orang tua. Apabila orang tua tidak berdoa, orang tua tidak mengabulkannya, orang tua tidak mengaminikannya, kita akan sengsara sepanjang masa. Oleh karena itu Nabi mengatakan la yadkhulul jannah akun. Tidak bisa, kata Nabi, masuk surga orang yang durhaka. Orang yang durhaka baik kepada ayah maupun kepada ibunya. Nabi mengatakan wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah akan gelaknat orang-orang yang melaknat ibu bapanya.
Allah akan geazab orang-orang yang melaknat dua ibu bapanya. Ketika Nabi menyampaikan hal seperti itu, ya, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajulu walidayhi?" Wahai Rasulullah, kiban surah ile sidra urang gelaknat urang cik ke sang hantam golong dengar. Menyuati hana gepatih biasa, tapi kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Kiban ya Rasulullah, gekira urang nyan ka gelaknat urang cik dan ilong sang hantam lo dengar ya Rasulullah. Po gesol ya Rasulullah. Ya subbu rajulu aba rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Cara orang cela dua ibu bapa adalah, termasuk mencela ibu bapa adalah, kadang-kadang si orang god ngayah god ngamak santu ni cum jarau. Tetapi kata Nabi, fayasubbu rajulu aba rajuli, tapi hiji hadai tebi ulua gaduh ituna ayah orang lain. Ate menempat ayah icom jarau, balik-balik icom jarau. Assalamualaikum ayah. Iketok pintu, god dipegah haba, sopan pu yang tak pegah hidenga. Fayasubbu rajulu aba rajuli, manakala dia keluar watai tebi ulua dituna orang lain mengapu-gapui. Ayah orang lain dituna mengapui. Fayasubbu abahu, baik Nabi. Gara-gara haji hituna ayah orang lainnya hituna ayah haji. Fayasubbu ummuhu, gara-gara itu nak mak orang lain kan fayasubbu ummuhu, itu nak mak haji. Itu juga merupakan anak durhaka. Baik, tapi kaitannya ilong abiana golong kalam cukup god iji ngomak udep hana go pah udep. Go icom jaroyah icom jaromak pu yang gepegah mak ipatih pu yai pegah ipatih, tapi ji luar itu nak orang lain megapui. Tapi orang luar dalam Facebook dicaci orang lain megapui. Orang lain yang jitu nak mak haji pi megapui. Itu termasuk anak yang durhaka, kata Nabi. Kenapa mama haji itu nak? Karena haji itu nak orang lain. Bahkan ya haji itu mana? Gete nak orang lain. Karena haji itu nak ayah orang lain. Memang dia cium tangan orang tuanya, dia hormat orang tuanya, tapi di luar haji itu nak orang lain, maka mengakibatkan orang lain gete nak mak haji. Itu juga termasuk dalam durhaka. Maka watai gepegah durhaka, baik itanya untuk berpikir iji hana go tenang udep, tapi mak ego berdoa sabe icom jaro mak icom jaro ayah mandung god dengan ayah ego, tapi pakon sengsara. Rupanya luar je buai. Sehingga sama saja dia termasuk akul walidain, durhaka kepada dua orang tua. Teku-teku sekalian, satu hari Nabi Musa gelisah Nabi Musa. Ya Allah, memang long kena pegah tamang syurga ya Allah, tapi long cukup gelisah ya Allah. So ngolong untuk di syurga, so ya Allah ngolong untuk di syurga, cina pegah tiga long gelisah, so ngolong. Lalu turunlah Jibril menyampaikan kepada Musa agar Musa mencari temannya di sebuah negeri. Gebedah Nabi Musa getren dari bukit Tursina dengan tongkat, gejak setet Musa. Gejak setet ngon ke di sorga karena perintah Allah. Watai gejak setet ngon ke ternyata sudah waktu asar, hana merempak ngon nyalam ke semayang pak sabah masjid. Watai lagi semayang sunat pak sabah masjid. Asar golom tapi kau yang kana awai teruk ke istirahat. Gedenga suwi samping rumah orang Tuhan berdoa, ya Allah ya Rabbi, anak longnya singoh ne pusapat dengan Nabi Musa di yaumil mahsyar. Ya Allah ya Rabbi, anak longnya ne puruh lang surga ngon Nabi Musa ne pusapat, karena Nabi Musa nyan orang yang sangat mulia. Gedenga watai gedenga teranya gejak setat pada rumahnya, gejak setat. Watai gejak setat Getemulah sidro anak muda, getotok pintu, watai gebuka pintu, anak mudanya nikun. Oh ya, ni tamau ni duk. Hana itu punya Nabi Musa. Leh duk ipamit, itamau dalam. Si tengah jam hana itu bit untuk ia temui Musa. Tinggal kali Nabi Musa. Menyonyan ngon he terbecut.
Ati tengah jam tadu hana itu bit. Leh you duk tanya bak kamar tamu, you duk ina nilai siat ipegah nas bacut penting kita mengalang kamar hana itu bit tengah jam. Irewe pikiran Nabi Musa. Punyan teman. Nyomonyan jerat. Nyamban Nabi Musa lagi pikiran kita nyoirwe. Setengah jam kemudian itu bit ijabah mau ni raja ro. Le raja ro baru itu. Itanyang puna perlen. Hai hana perlen sapu teman long benar long dengar urang berdoa. Long dengar urang berdoa bahawa ya Allah meninggal anak long beruh lan syurga untuk beruh bersapat dengan Nabi Musa. So urangnya kitanya. Gebuka ada pintu. Ban gebuka pintu ternyata na dua orang Tuhan. Urang agam mandua nyan yang terkejut ji. Punya siro inang siro agam kepikir ya hai. Nya urang agam mandua. Urang agam nyan kabeh setrok. Cuma ya hana setrok lidah. Lain setrok. Nauzubillah min zalik. Setrok. Aki hana le sapu hana le gerak. Ina laju dumpu ina. Jadi rupanya anak bunuh. Maka ipegah bak Nabi Musa bunuh. Hana itu punya Nabi Musa yuduk setengah jam. Irae orang Tuhan yang dua roh. Le jirah segala macam hijau bu, le hijau bu. Baru setengah jam kemudian selesai baru yang merempak Nabi Musa. Ipegahnya kebut bunokon. Bertanya oleh Nabi Musa nyoso. Yang nyo wahai Nabi Musa ayah long. Katuha bangka hanali katrip tata. Kalau lebih 20 tahun lagi nyo lahira ke. Teman yang belah no gurelong. Yang belah no nyo gurelong. Gurelong pinyo hana ketatrip kah. Namu 10 tahun lebih ka setro hanali. Jadi ilong si ura-ura hanya lu yak mekat beo sakai di pasai long jaga ya long jaga gurenya ke 20 sakai. Watenya Nabi Musa ro imata ke ro Jibril ke pegah. Nyan ke wahai Musa saudaramu itulah wahai Musa temanmu di yaumil mahsyar. Ternyata teman Nabi Musa dan itu juga teman Nabi Muhammad nanti di yaumil mahsyar. Orang-orang yang tidak durhaka kepada dua orang tua. Orang-orang yang selalu santun kepada orang tua. Orang-orang yang selalu ingat kepada dua orang tua. Ingat kita nyo mandum walaupun kita nyo kasih, kita nyo na urung cik mandum-mandum. Wate uro raya be awai ke gop ile, be awai urung cik. Be ne puwuh urung cik. 5 ribe, 6 ribe, 7 ribe, 20, 100 ribe bukan soal. Orang tua ingin mengecap, ingin makan harta daripada anaknya. Gena pajuh ikutnya. Gena piang beruko beo ipuo dari anak ke. Gena pajuh kupi beo yang dari anak ke. Kon hana peng ke. Le urang lain bi. Tapi kena cicipi bacut. Hanya kupi leher be dari anak ke. Watai gejib merasa. Watai merasa ke berdoa. Ya Allah ya Rabbi. Lagian sibuk anak long. Lagian kaya anak long. Lagian hebat anak long. Tapi ternyata watai merempak long tetap jih peremun, tetap tinggal di kelong, walau hanya 2.000, 3.000 tetap dia kirim. Maka itulah yang membuat sangat berkah kehidupan. Kadang-kadang ada tahu mekat ceh pre, tapi urung jih cukup ganteng. Mekat ceh pre, tapi udip cukup mangat. Hana raya usaha, tapi udip gonyan aman dan damai. Ternyata di belakangnya orang tuanya berdoa. Ternyata di belakangnya Abu Tengku dan gurunya berdoa, maka kehidupannya sangat sejahtera. Oleh karena itu, akul waliden, orang yang durhaka kepada dua orang tua, merupakan orang yang sangat tidak disenangi dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang ketiga. Yohana long jelas sekali kena wate. Yang kele adalah orang sombong, al-mustakbir, orang sombong. Jadi orang sombong nyo akan geazab oleh Allah, orang sombong akan gesiksa oleh Allah. Tapi orang sombong kadang-kadang kon di akhirat idunya kon Allah akan gebi dosa, akan gepumeri. Maka yang pertama adalah orang zalim, yang kedua adalah orang yang durhaka kepada dua ibu bapa, yang ketiga al-mustaqabbir, orang sombong, merupakan orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Demikian dan terima kasih. Jinolong tamang dalam rukun khutbah, netolong simak dan menyona salah nepingat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.